Halo semuanya, pada video kali ini membahas materi praktik audit pertemuan ke-12, yaitu audit atas pendapatan dan beban. Nah, untuk yang pendapatan sendiri itu berhubungan dengan siklus penjualan dan penagihan utang kemarin, nah, itu sudah kita pelajari di materi sebelum UTS. Kemudian, kalau melihat dari tugasnya, ini kan tugas di buku Sukrisno itu modul 8 ya. Nah, itu terkait dengan ada beban gaji dan sama ada beban lain-lain. Nah, jadi di sini untuk materinya sendiri, PPT-nya aku ambil dari link Brigada Satya, materi dosen. Ini ada pengujian penggajian dan utang akrual, kemudian sama yang beban. Ada audit atas beban dan laba itu aku ambil dari Arens. Oke, kita yang pertama ke pengujian penggajian dan utang akrual. Nah, jadi siklus penggajian dan personalia itu melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Jadi meliputi ada beban gajinya, itu termasuk sama tunjangan ataupun potongan-potongan lainnya. Nah, penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Jadi kan beban gaji itu kalau misalnya kelebihan atau kekurangan pasti akan mempengaruhi berapa laba bersih yang dilaporkan oleh si perusahaan. Nah, tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, jadi ada perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus-siklus lainnya. Yang pertama itu kalau di siklus penggajian dan personalia hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Nah, gimana sih maksudnya itu? Kalau kita melihat di siklus misalnya penjualan. Nah, di siklus penjualan itu kan ada banyak ya, dari transaksi ada penerimaan kasnya, kemudian ada bisa operator penjualannya, kemudian ada penagihan piutangnya. Nah, kalau di siklus penggajian ini tuh ada kita menerima jasa dari karyawan kita dan juga ada pembayaran kepada karyawan tersebut. Nah, jadi kelas transaksinya hanya di situ saja. Kemudian transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca yang terkait. Nah, jadi transaksi yang berkaitan sama pembayaran gaji itu tuh nilainya lebih besar daripada kayak potongan-potongan dari pajak-pajaknya gitu. Ada potongan pajak penghasilan itu tuh lebih kecil nilainya. Kemudian pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Nah, di sini ada akun yang berkaitan dengan siklus penggajian dan personalia. Jadi ada kas di bank untuk membayarkan gajinya, kemudian ada upah gaji, bonus, dan komisi akrual. Berarti itu beban gajinya ya. Kemudian ada potongan-potongan dari pajak penghasilan dan pengurangan lainnya. Kemudian ada beban pajak gaji akrualnya juga. Nah, kemudian kan pajaknya itu harus disetor ke negara. Kemudian berarti nanti tenaga kerja langsungnya atau karyawan kita itu bakal mendapatkan yang nilai bersihnya setelah dipotong dengan pajak penghasilan dan pengurangan-pengurangan lainnya. Nah, kemudian siklus penggajian dan kepegawaian itu dimulai dari perusahaan merekrut pegawainya dan kemudian berakhir dengan pembayaran. Kan setelah pegawainya itu kerja, dia dapat pembayaran. Pembayaran kepada pegawai dan kepada pemerintah. Nah, untuk kepada pemerintah ini berkaitan dengan pajak penghasilan. Ya, lanjut ke akun fungsi dokumen dan pengendalian internalnya. Nah, ini ada di kelompok transaksi penggajian ini ada akunnya, ada gaji tunai, semua akun yang berkaitan dengan beban gaji, semua akun pemotongan gaji, semua akun gaji yang masih harus dibayar. Nah, kemudian untuk fungsi bisnis dan dokumen catatannya itu lebih lengkapnya di sini. Yang pertama itu ada fungsi untuk kepegawaian dan penempatan pegawai. Yang pertama itu ada catatan kepegawaian. Nah, di sini ini kayak berisi kapan mulai pegawainya itu bekerja,
Seperti itu. Kemudian untuk formulir otorisasi pengurangan itu terkait dengan potongan-potongan apa saja dari penghasilan karyawan. Kemudian ada formulir otorisasi tarif terkait dengan tarif dari karyawan tersebut, tarif gaji untuk karyawan tersebut. Nah, ini gunanya untuk memberitahu petugas pengelola waktu dan penyiapan gaji. Pembayaran gaji atas pegawai baru diotorisasi, perubahan awal dan periodik atas tarif pembayaran dan tanggal pemutusan hubungan kerjanya. Nah, yang B, pengelolaan waktu dan pembayaran gaji. Ada beberapa dokumen. Yang pertama itu kartu absen. Nah, ini berisi waktu kerja dari karyawan tersebut, dari dia mulai kerjanya sampai dengan akhir dia bekerjanya. Kemudian yang kedua itu tiket waktu kerja. Nah, itu berisi pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh pekerja tersebut dalam satu periode tertentu. Kemudian ada file transaksi penggajian terkait dengan transaksi-transaksi gajinya, berarti pembayaran gaji. Kemudian ada jurnal-jurnalnya, jurnal penggajian, dan berkas induk gaji. Berarti berkas induk ini kumpulan dari seluruh ini ya, dari seluruh transaksi penggajian. Nah, ini itu pengendalian internalnya, penggunaan pencatat waktu atau metode lainnya untuk menjamin bahwa pegawai dibayar menurut jam kerja. Jadi biar nggak salah dalam membayar pekerja, jadi harus ada penting dokumen-dokumen ini. Kemudian yang C ada terkait dengan fungsi pembayaran gaji, ada cek gaji untuk mencegah transaksi pembayaran gaji yang tidak diotorisasi, dan ada rekonsiliasi rekening bank penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Jadi pengendalian internalnya itu dengan pembatasan otorisasi penandatanganan cek oleh orang yang tidak mempunyai akses terhadap pengendalian waktu dan penyiapan gaji, distribusi gaji oleh orang yang tidak terlibat fungsi lain, penyetoran kembali gaji yang tidak diambil. Jadi untuk yang cek gaji ini ditandatangani oleh orang yang nggak punya akses terhadap pengendalian waktu, terhadap yang nyatet ini, yang pengelolaan waktu ini. Jadi yang mengelola waktu itu dia, misalnya si A, kemudian yang buat cek ini tuh si B gitu. Jadi si B ini, kalau misalnya si A juga yang dapat menandatangani cek, nah nanti itu dia kan bisa memanipulasi terhadap ininya, dokumen-dokumen seperti kartu absennya yang gitu. Nah, jadi kan bisa saja si satu orang ini tuh dapat keuntungan dari sana, ngelebihin jam kerja si pegawai C misalnya, salah satu pegawai. Nah, nanti dia yang mendapatkan uangnya tersebut, karena dia juga yang menandatangani cek tersebut. Kemudian penyiapan dan pembayaran perpajakan. Ada surat pemberitahuan pajak, penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak untuk menginformasikan kapan setiap formulir harus diarsip, mencegah kekeliruan dan kewajiban potensial untuk pajak dan sanksi. Nah, pengendalian internalnya dengan penetapan kebijakan yang jelas mengenai kapan setiap formulir harus diarsip. Nah, ini ada ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama itu, ini aku ambil dari buku Arens ya. Yang pertama itu ada keterjadian atau occurrence. Nah, pengendalian internal kuncinya itu ada beberapa ya. Salah satunya itu kartu waktu harus disetujui oleh penyedianya. Nah, penyedianya berarti yang dari Departemen Sumber Dayanya sendiri. Kemudian ada jam waktu digunakan untuk mencatat waktu seperti yang sebelumnya itu ada time card-nya. Nah, untuk pengujian pengendalian umumnya itu dengan memeriksa kartu waktu untuk indikasi persetujuan, kemudian mereview kebijakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengujian substantifnya dengan mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa. Kalau yang jumlahnya terlalu besar, itu bisa kita lihat lagi ke jurnal penggajiannya. Kemudian transaksi penggajian yang ada telah dicatat dengan lengkap.
asersi kelengkapannya. Kemudian pengendalian internal kuncinya itu cek gaji telah dipranomori dan diperhitungkan, berarti diisi nomor, diurutkan gitu ya. Kemudian rekening bank telah direkonsiliasi secara independen. Untuk pengujian pengendalian umumnya itu menghitung urutan memperhitungkan urutan cek gaji, membahas dengan karyawan dan mengamati rekonsiliasi. Pengujian substantifnya merekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran pada rekening bank penggajian. Dan juga ada kita melihat membuktikan rekonsiliasi bank dibandingkan dengan rekonsiliasi banknya. Yang ketiga itu transaksi penggajian yang dicatat adalah untuk jumlah yang benar, berarti terkait dengan akurasi. Perhitungan pengendalian internal kuncinya, perhitungan dan jumlah telah diverifikasi secara internal. Untuk pengujian pengendalian umumnya, memeriksa indikasi verifikasi internal, memeriksa file, ini mirip ya sama yang ini, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan pengendali data dan membandingkan totalnya dengan laporan ikhtisarnya. Untuk pengujian substantifnya, kita melakukan rekonsiliasi, menghitung ulang jam yang digunakan dari kartu waktunya, dan membandingkan tingkat upah dengan kontrak serikat pekerja dan persetujuan oleh Dewan Direksi. Ini masih banyak lagi ininya untuk yang pengujian substantifnya. Intinya seperti kebanyakan ini menghitung ulang kalau untuk yang akurasi. Nah, kemudian di sini disebutkan transaksi penggajian telah dimasukkan dengan benar dalam file induk penggajian dan diiktisarkan dengan benar terkait dengan posting dan pengiktisaran. Untuk pengembalian internal kuncinya, isi file induk penggajian telah diverifikasi secara internal, berarti harus diverifikasi dulu. Sama total file induknya setelah dibandingkan itu sama dengan total buku besar umumnya. Untuk pengujian substantifnya, dengan menguji keakuratan klerikal dengan memfooting jurnal penggajian dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk penggajian. Kemudian untuk klasifikasi pengendalian internal kuncinya, bagian akun yang memadai telah digunakan terkait dengan bagian akunnya, klasifikasi akun telah diverifikasi juga secara internal. Pengujian substantifnya kita bisa melakukan membandingkan klasifikasi dengan bagian akun atau prosedur manual, dan mereview kartu waktu karyawan departemen dan tiket pekerjaan untuk penugasan pekerjaan serta menelusuri ke distribusi tenaga kerjanya. Jadi biar beban gaji ini tuh nggak disalah catat, misalnya kayak ke beban lain-lain atau sebagainya. Dan ada yang terakhir cut off. Pengendalian internal kuncinya, prosedur memerlukan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah penggajian dibayarkan. Jadi, misalnya tanggal 31 itu penggajian dilakukan. Nah, itu harus segera mungkin dilakukan pencatatan oleh yang berhak mencatatnya. Nah, jangan sampai misalnya bayarnya tanggal 31, sebulan lagi baru dicatat. Gitu. Dan tanggal telah diverifikasi secara internal. Untuk pengujian substantif atas transaksi umumnya itu, untuk menguji cut-off-nya itu, membandingkan tanggal pembayaran yang tercatat dalam jurnal penggajian dengan tanggal pada cek. Jadi dibandingkan antara jurnal catatan klien kita dengan tanggal ceknya yang sudah diterbitkan. Dan membandingkan tanggal pada cek dengan cek tersebut dicairkan. Dibandingkan antara cek tersebut dan tanggal ceknya dengan tanggal cek yang setelah dicairkan ke bank. Nah, lanjut, ini metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksinya. Yang pertama, tentunya memahami pengendalian internal dari perusahaan, dari klien kita, terkait dengan penggajian dan kepegawaian. Kemudian, mengestimasi resiko pengendalian yang direncanakan, mengevaluasi biaya manfaat atas pengendalian juga, kemudian merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif
atas transaksi untuk penggajian dan kepegawaian agar memenuhi terkait sasaran auditnya. Menentukan prosedur auditnya, besarnya sampel, unsur yang dipilih, dan penetapan waktu. Nah, untuk memahami pengendalian internal dari siklus penggajian dan personalia ini, kita bisa mengidentifikasi, auditor itu mengidentifikasi pengendalian internalnya, kemudian menentukan defisiensi yang signifikan, dan menemukan kelemahan yang material. Nah, ada beberapa faktor lingkungan pengendalian. Yang pertama itu pertanggungjawaban urusan pegawai itu ada pada kepala bagian personalia. Kemudian ada metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Jadi ini tuh yang mempengaruhi lingkungan pengendaliannya terkait dengan kan urusan pegawai itu ada kepada kepala bagian personalia. Jadi bergantung juga sama kepala bagiannya tersebut. Kemudian adanya internal auditor, praktik dan kebijakan ketenaga kerjaan, pajak, kesehatan, PHK, dan lain-lain. Kan perusahaan itu berbeda-beda terkait aturan PHK-nya, kesehatannya, dan sebagainya. Lanjut, untuk menilai resiko pengendalian yang direncanakan, penilaian pengendaliannya sebagai berikut. Yang pertama itu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai ini merupakan suatu hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran yang berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang fiktif. Jadi karyawannya itu tidak ada, sebenarnya nggak kerja, dia nggak bekerja di sana, tapi dikasih gaji. Itu ada karyawan yang fiktif. Kemudian otorisasi yang tepat. Jadi hanya departemen yang bersangkutan, departemen sumber daya saja yang boleh mengotorisasi misalnya seperti menambah atau menghapus daftar karyawannya dari daftar penggajian dan serta mengubah tingkat upah dari karyawan tersebut. Kemudian dokumen dan catatan yang memadai seperti dokumen-dokumen yang telah dijelaskan sebelumnya itu seperti kartu waktu itu kan penting untuk melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan untuk mengetahui berapa jam kerja dari karyawan tersebut. Kemudian pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Nah, untuk akses ke cek gaji ini harus dibatasi, terutama yang belum ditandatangani. Cek itu tuh harus ditandatangani oleh orang yang berwenang dan orang yang independen dan yang bertanggung jawab, dan penggajian harus didistribusikan juga oleh seorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, yang nyatat waktu nggak boleh melakukan pembayaran itu, nanti dia bisa memanipulasi. Kemudian pengecekan yang independen atas kinerjanya. Jadi perhitungan penggajian itu harus diverifikasi juga secara independen. Ada penyiapan formulir pajak penggajian atau pajak penghasilannya. Jadi auditor itu perlu mereview juga pengisian dan penyiapan terkait dengan formulir pajak penggajian yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian pembayaran pajak gaji dan potongan lain secara tepat waktu, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, dia kan ada sebelumnya kita belajar akuntansi biaya itu, direct labor itu, dia bakal masuk ke nilai persediaannya ya, ke inventorinya. Nah, itu kalau di perusahaan manufaktur, berarti kalau salah dalam menghitung pembayaran gajinya, gaji yang dikeluarkan, berarti kan salah juga nanti di persediaannya. Itu kalau di perusahaan manufaktur. Kemudian pengujian atas karyawan yang tidak ada. Seperti yang tadi ada cek yang dikeluarkan misalnya untuk karyawan yang fiktif gitu. Kemudian pengujian atas kecurangan waktu di kartu waktunya itu tidak benar. Ternyata
dilebih-lebihkan atau sebagainya. Oh, ini harusnya slide sebelumnya. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian pengujian substantifnya itu pertama menentukan luas pengujian pengendalian didasarkan atas penilaian resiko dan pertimbangan auditornya. Kemudian merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi siklus penggajian dan personalia. Nah, seperti yang tadi ada di atas kan tujuannya, kemudian ada pengujian substantif yang harus dilakukan terkait dengan tujuan auditnya, ada transaksi keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting, dan pengisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu, timing. Nah, kemudian ini metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldonya. Yang pertama, yang tahap pertamanya, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian, kemudian menentukan salah saji yang dapat ditoleransi, dan menilai resiko bawaannya untuk kewajiban penggajian tentang gaji. Kemudian menilai resiko pengendalian untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Kemudian tahap keduanya merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus penggajian dan kepegawaian. Tahap ketiga prosedur analitikal, dan yang tahap ketiga juga ini merancang pengujian terinci atas saldo, test of detail balance, akun terkait dengan akun ini, utang gajinya. Nah, ada dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban penggajian. Yang pertama itu akun akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar, akurat. Kemudian transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau cut-off-nya, bisa batasnya. Nah, ini ada prosedur analisisnya. Yang pertama itu membandingkan saldo akun beban gaji dengan tahun lalu. Disesuaikan untuk peningkatan tingkat upah dan peningkatan volume dari ini. Dari karyawannya. Kalau karyawannya meningkat kan tentu saja beban gajinya juga meningkat. Kekeliruan yang mungkin terjadi itu ada salah saji dari akun beban gajinya. Kemudian membandingkan beban tenaga kerja langsung. Oh, ini harusnya beban tenaga kerja langsung dengan beban tenaga kerja tidak langsung. Ini yang overhead pabrik kan berarti yang tidak langsung ya. Ini juga untuk kekeliruan yang mungkin terjadi itu salah saji dari tenaga kerjanya. Mana yang tenaga kerja langsung dan mana yang tidak langsung. Membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Yang keempat, membandingkan beban pajak ditanggung perusahaan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu. Disesuaikan untuk perubahan dalam tarif pajaknya. Berarti kalau pajaknya lebih besar kan tentu saja beban gajinya dia lebih besar ya, salah satu dalam beban pajak ditanggung perusahaan. Dan yang kelima itu membandingkan akun utang pajak penghasilan pegawai dengan tahun lalu. Di utang pajak, berarti ada kemungkinan salah saji dalam utang pajak penghasilan pegawainya, utang pajak. Nah, untuk tes saldo terinci akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia itu, kalau dirinci itu, di sini ada 12. Yang pertama itu terkait jumlah potongan dari gajinya, kemudian gaji dan upah akrualnya, komisi akrual, bonus akrual, kemudian pembayaran cuti liburan, cuti sakit, dan tunjangan akrual lainnya, kemudian ada pajak penggajian akrualnya, ada pengujian atas rincian saldo untuk akun beban gaji, kompensasi pejabat, komisi, beban pajak penggajian, total penggajiannya, dan tenaga kerja kontraknya. Ini kalau dirinci terkait dengan utang gaji. Nah, ini ada tipe pengujian untuk yang siklus penggajian dan personalia.
Untuk yang transaksinya, yang di sini kan ada cash in bank berkaitan sama cash in bank, kemudian payroll liability-nya, utang gajinya, dan ada expense-nya, beban gaji. Nah, yang di sini itu transaksinya itu dapat dilakukan pengujian dengan test of control, substantive test of transaction, dan analytical procedure. Kemudian untuk ending balance, berarti untuk saldo akhirnya, untuk saldonya itu diaudit dengan analytical procedure dan test of detail balance. Nah, ini akun-akun kewajiban akrual yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa, berarti jasa dari karyawan tersebut dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Jadi manfaatnya udah perusahaan terima tapi belum dibayar oleh perusahaannya. Ada accrued payroll, berarti itu berkaitan sama utang gaji. Kemudian accrued payroll tax, kemudian accrued officer bonus, commission, professional fee, rent, sama interest-nya. Nah, kemudian ini di buku Arens ada materi terkait audit akun laba dan beban. Jadi ada dua konsep yang dalam audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama itu penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Jadi apakah proses bisnis dari perusahaan itu tuh sudah berjalan dengan efisien berkaitan dengan berapa laba yang didapatkan dan berapa beban juga yang dikeluarkan dalam proses bisnisnya. Kemudian aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Nah, salah saji akun laporan laba rugi ini hampir selalu mempengaruhi akun neraca dan sebaliknya. Jadi kalau laporan laba ruginya salah, pasti itu bakal berkaitan ke neraca yang neracanya juga salah. Karena nanti dari laba rugi itu kan bakal berpengaruh ke retain earning ya. Kalau kita belajar sebelumnya itu ke retain earning berpengaruh. Jadi otomatis neracanya juga salah. Nah, untuk pengujian terhadap laba dan beban ini bisa dilakukan dengan prosedur analitis, kemudian pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldonya. Nah, untuk prosedur analitisnya, akun laba dan beban, yang pertama itu membandingkan setiap beban dengan tahun sebelumnya. Itu kemungkinan salah sajinya lebih saji atau kurang saji saldo akun bebannya. Kalau misalnya dari tahun kemarin itu meningkatnya sangat signifikan, nah itu bisa mungkin kelebihan bayar gajinya. Tapi itu kan baru kemungkinan. Tapi bisa juga misalnya karena proses bisnisnya yang semakin meningkat, tentunya karyawannya juga meningkat. Kemudian membandingkan setiap saldo aset dan kewajiban dengan tahun sebelumnya. Lebih saji atau kurang saji akun neraca yang juga akan mempengaruhi akun laporan laba rugi. Itu kemungkinan salah sajinya. Contohnya, salah saji persediaan mempengaruhi harga pokok penjualannya. Kemudian membandingkan setiap beban yang dianggarkan dengan yang dianggarkan. Berarti berapa yang dianggarkan, berapa juga beban gajinya. Membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Di gross profit-nya juga dibandingkan. Kemungkinan salah saji pada harga pokok penjualan dan persediaan. Karena tadi kalau di perusahaan manufaktur, beban gaji itu bakal berpengaruh ke persediaan juga. Kemudian membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau persediaannya salah, itu kan ada kemungkinan salah saji HPP-nya, harga pokok penjualannya. Kemudian membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun sebelumnya. Ada kemungkinan salah saji terkait dengan beban asuransi dan pencatatan asuransi dibayar di muka. Kita membandingkan beban komisi yang dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya.
Nah, ini kemungkinan salah saji beban komisi dan komisi aktual. Yang terakhir, membandingkan setiap beban manufaktur dibagi dengan total beban manufakturnya. Seperti direct materialnya dibagi dengan total beban manufakturnya. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji setiap beban manufaktur dan akun neraca yang berhubungan dengan beban tersebut. Oke, sekian pembahasan pada kali ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.